Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung disertai dengan headline nomor WhatsApp diretas, dana jasa transfer uang ludes 52 juta rupiah. Tekap 308 Satreskrim Polres Waikanan meringkus JY 37 tahun, warga desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dan BS 38 tahun, warga Lek 2, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, karena diduga sebagai pelaku penipuan dan atau penggelapan di BRI Link, Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan pada Jumat 18 Juli 2025 yang lalu. Kapolres Waikanan AKBP Adenan Mangopang melalui Kasateskrim AKP Sigit Barazili menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 18 Juli 2025 pukul 12 Indonesia bagian Barat. Kala itu, saat saksi sedang menjaga toko BRI Link di Kampung Waituba, datang pelaku dan menanyakan di mana bos kamu. Lalu saksi mau menelpon pelapor atas nama Marlinda, pemilik toko BRI Link. Tiba-tiba laki-laki tersebut merampas HP saksi. Tanpa disadari saksi, pelaku langsung menghapus chat atau pesan teks di WhatsApp milik Marlinda, kemudian dengan modus mengganti nomor HP pemilik toko BRI Link dengan nomor HP pelaku JY. Di saat itulah, setelah terganti nomor HP berpura-pura sebagai pemilik toko tersebut, pelaku menjalankan aksinya meminta uang cash yang ada di toko sejumlah Rp11.740.000, lalu pelaku JY dan BS pergi. Beberapa saat kemudian, masuk chat dari nomor HP yang sudah diganti diduga pelaku JY dan kembali meminta transfer uang yang ada di BRI Link ke berbagai nomor e-wallet, dan yang terakhir, maslapor ke Bank BRI dengan nomor rekening 21910103 SSS atas nama EW sejumlah 4,5 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian senilai Rp52.240.000. Sadar telah menjadi korban kejahatan, Marlinda pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Waikanan untuk ditindaklanjuti. Kasateskrim AKP Sigit Barazili mengatakan, setelah pihaknya melakukan penyelidikan, Tekap 308 Satreskrim Polres Waikanan di backup unit Reskrim Polsek Panjang Polresta Bandar Lampung pada Selasa 22 Juli 2025 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat berhasil menangkap JY dan BS di Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tanpa perlawanan. Saat ini terduga tersangka berikut barang bukti handphone, kaos warna hitam, celana jeans warna biru laut, dan rekaman CCTV masih diamankan di Polres Waikanan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dapat dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun, jelas AKP Sigit Barazili yang mendampingi Kapolres Waikanan, AKBP Adenan Mangopang, SIK. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline Kurir Ganja asal Padang lolos dari hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan dua terdakwa kurir narkoba asal Kota Padang, Sumatera Barat. Alham Amin 29 tahun dan Irfan Yulianto 27 tahun dinyatakan terbukti bersalah menyelundupkan 159 kg daun ganja kering asal Aceh. Buntutnya, mereka dijatuhi pidana seumur hidup. Kedua terdakwa yang merupakan warga Jalan Aran, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Tangah, Kabupaten Kota Padang, tampak lesu saat Ketua Majelis Hakim Dedi Wijaya dan dua anggota Hakim Firman Kadafi dan Alfa Robi membacakan putusan. Hakim menyatakan keduanya terbukti bersalah sebagaimana pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam persidangan, terungkap bahwa para terdakwa baru sekali menjadi kurir narkoba dengan imbalan 25 juta rupiah jika barang haram itu sampai di tujuan. Mereka ditangkap polisi di Sipot Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan pada November 2024 lalu saat mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam. Vonis umur hidup yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa Kandra Buana yang menuntut hukuman mati. Atas vonis itu, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir dilansir dari Sumek.co.id dengan headline Ancam sebar video VCS dengan pacar, pria di Palembang diserahkan keluarga korban ke polisi. Dari Palembang melaporkan, mempertanggungjawabkan ulahnya lantaran ancam sebar video call seks dengan pacarnya sendiri, seorang pria di kota Palembang harus berurusan dengan hukum Rabu 30 Juli 2025. Robi Febria Putra 22 tahun diserahkan keluarga pacarnya yakni TF 22 tahun ke SPKT Polrestabes Palembang Rabu 30 Juli 2025.
Diketahui, Robby dilaporkan RK pacarnya pada 25 Juli 2025 ke Polrestabes Palembang dengan kasus tindak pidana seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Peristiwa ini bermula Robby dan TR yang merupakan pasangan kekasih sudah kurang lebih 1 tahun. Lalu, selama berpacaran dengan RK, Robby pun telah meminta RK untuk melakukan VCS, kemudian diam-diam Robby merekamnya. Hingga akhirnya diduga Robby ketagihan main slot atau game judi online, pacarnya pun menjadi sasaran empuk baginya untuk melakukan pemerasan. Dengan ancaman hendak menyebarkan video VCS tersebut ke medsos, Robby meminta sejumlah uang. Pelaku ini pacar saya, sudah 1 tahun kami pacaran, oleh itulah saya laporkan ke sini karena memeras saya, hendak menyebarkan video VCS kami, ungkap RK kepada petugas. Sedangkan, Robby ketika diamankan ke Polrestabes Palembang, hanya bisa pasrah mengakui perbuatannya. Jujur Pak, saya pacaran dengan RK kurang lebih 1 tahun. Saya juga tidak banyak meminta uang RK, hanya Rp500.000, bukan jutaan akunya. Sementara, Panit SPKT Polrestabes Palembang Ibda Erwin membenarkan adanya serangan pelaku pengancaman dan pemerasan atas nama Robby. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.